Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai kecerdasan buatan chapter 2 dengan judul besarnya yaitu membangun model prediksi. Jadi, kita langsung saja. Perbagian pertama itu kita langsung masuk ke teorinya, yaitu nomor 1, jelaskan apa itu binary classification, melengkapi ilustrasi gambar sendiri. Jadi, binary classification ini adalah konsep dasar yang melibatkan klasifikasi data menjadi 2 kelompok. Baca terus untuk beberapa bahasan dan pendekatan tambahan. Nah, ini dia. Binary classification atau klasifikasi biner melibatkan pengelompokan data ke dalam 2 kelompok. Misalnya, apakah pelanggan membeli produk tertentu atau tidak, berdasarkan variabel independen seperti jenis kelamin, usia, lokasi, dan lain-lain. Dia binary classification. Ini dia contohnya, gambarnya. Ini bisa lihat. Nih. Selanjutnya, apa itu supervised learning dan unsupervised learning dan clustering? Ini dia. Supervised learning itu algoritma pembelajaran mesin yang dapat menerapkan informasi yang sudah ada dalam data dengan memberikan label tertentu. Misalnya, data yang telah diklasifikasi sebelumnya itu atau diarahkan, di mana algoritma ini mampu untuk memberikan target untuk output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar masa yang sudah lampau. Sedangkan selanjutnya itu supervised learning ini adalah tugas pembelajaran untuk melakukan pemetaan fungsi yang memetakan input ke output melalui contoh pasangan input-output. Dalam pembelajaran ini yang dia bahas ini, setiap contoh adalah pasangan yang terdiri dari objek input atau biasanya vektor dan nilai output yang diinginkan. Algoritma pembelajaran yang mulai menganalisis data pelatihan dan menghasilkan fungsi yang disimpulkan dapat digunakan untuk memetakan contoh baru. Dan skenario optimal akan memungkinkan algoritma untuk menentukan label kelas dengan benar untuk instance yang tidak terlihat. Tuh, dia contohnya, contoh ilustrasinya ya. Yang selanjutnya itu bagian unsupervised. Ini berbeda dengan supervised learning, di mana unsupervised learning ini adalah sebuah pembelajaran mesin tanpa pengawasan, yang juga merupakan pembelajaran mesin yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang dapat diterapkan secara langsung atau tidak diarahkan. Algoritma ini diharapkan dapat menemukan struktur tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Dia yang unsupervised learning ilustrasinya. Dan juga ini clustering. Clustering ini adalah tugas pelompokan kelompok objek yang nampaknya menjadi objek dalam kelompok yang sama, lebih mirip satu sama lain
daripada kelompok lain. Itu dia, klaster ini memiliki kesamaan daripada kelompok-kelompok yang di luar itu. Ini adalah tugas utama penambangan, data eksplorasi, dan teknik umum untuk menganalisis data statistik. Analisis klaster sendiri bukan merupakan salah satu algoritma spesifik, tapi tugas umum yang harus diselesaikan. Ini dapat disepakati dengan berbagai algoritma yang berbeda secara signifikan dan dalam memahami tentang apa itu klaster dan bagaimana memfasilitasinya secara efisien. Dia kalau klaster itu ini contohnya. Soal selanjutnya itu apa itu evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai dengan ilustrasi. Nah, evaluasi dan akurasi adalah tentang bagaimana kita dapat meningkatkan model yang bekerja dengan mengukur akurasinya. Dan beberapa akan disetujui sebagai benar. Kita dapat menganalisis kesalahan yang dibuat oleh model menggunakan matriks. Ini dia contohnya, contoh ilustrasinya. Yang selanjutnya, jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix. Buat confusion matrix buat sendiri. Nah, ini cara membuat dan membacanya itu pertama kita harus tentukan pokok-pokok permasalahan dan atributnya. Misalnya itu apakah masalah gaji atau masalah listrik gitu contohnya. Selanjutnya buat pohon keputusan. Setelah kita buat pohon keputusan, kita lalu data testingnya, kita buat data testing. Kemudian kita akan mencari nilai A, B, C, dan D. Misal A-nya itu 5, B-nya 1, C-nya 1, dan D itu 3. Dan yang selanjutnya itu kita mencari nilai recall, precision, akurasi, serta error rate. Nah, ini kalau contoh confusion matrix ini dia. Jika recall-nya 3 per 3 tambah 3 sama dengan 5. 0,5. Sama itu dengan 3 per 6. Jadi hasilnya setengah. Kalau precision-nya dia 3 per 3 tambah 5. Dia hasilnya 0,375. Dan akurasinya 3 tambah 5 per 3 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Sehingga dia menghasilkan 0,5. Nah, dia ilustrasi dari confusion matrix-nya. Yang selanjutnya itu jelaskan bagaimana k-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi contoh buat sendiri itu. Nah, dia k-fold cross validation ini total instance dibagi menjadi n bagian. Selanjutnya, fold yang pertama adalah bagian pertama yang menjadi data uji atau data testing dan sisanya menjadi data training. Kemudian, hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan. Yang selanjutnya itu fold yang kedua adalah bagian kedua menjadi data uji atau data testing dan sisanya menjadi data training. Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut. Data seterusnya hingga habis mencapai fold ke K. Terakhir adalah hitung rata-rata akurasi K buah. Nah, dia contoh ilustrasinya. Kemudian, jelaskan apa itu decision tree dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. Nah, itu decision tree atau keputusan adalah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel dengan aturan keputusan yang menentukan data fitur. Misalnya, dalam contoh di bawah ini itu pohon keputusan belajar dari data untuk memperkirakan kurva dengan keputusan if dan other lainnya. Semakin dalam pohon, semakin rumit aturan dan modelnya. Ini dia decision tree ilustrasinya. Selanjutnya itu apa itu information gain dan entropy. Nah, ini information gain didasarkan pada data yang diperoleh pada saat penurunan setelah dataset dibagi berdasarkan atribut. Nah, membangun pohon keputusan adalah
semua tentang menemukan atribut yang memperoleh informasi tertinggi. Seperti cabang yang paling homogen tuh. Sedangkan entropi adalah ukuran yang dibaca dalam informasi yang sedang diproses. Jika entropi semakin tinggi, maka semakin sulit untuk menarik kesimpulan. Contoh tindakan yang dapat memberikan informasi acak itu membalik koin. Nah, untuk koin yang tidak memiliki afinitas terhadap kepala atau ekor, hasil lemparannya itu sulit diprediksi karena tidak ada hubungan antara yang menentang dan hasil. Nah, dia contohnya. Selanjutnya kita masuk ke praktek ke soal 1. Ini ada codingan ya. Import pandas. Ini fungsinya mengimport library pandas sebagai PD. Nah, ini nama variabelnya nama kota Bandung. PD read CSV. Nah, ini nama CSV-nya. Nama file CSV-nya yang udah ada. Ini nama CSV-nya. Di sini ada CSV namanya student math. Nah, di sini pun dibuat dengan nama student math. Ini. Lalu len Bandung ini untuk mengetahui jumlah baris data yang dipanggil. Selanjutnya kita menjalankan di Spider. Ini kita coba jalankan. Nah, ini dia muncul hasilnya sebagai berikut. Sini outputnya 395. Berarti ada 395 data. Ini dia tabel datanya. Ada Bandung, Bandung add, Bandung pas, tes. Nah, itu. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Ini ada codingannya ya, pada baris yang ini itu untuk mendeklarasikan pas atau filenya data berdasarkan G1 tambah G2 tambah G3. Lalu ada Bandung ini. Nah, ini untuk mengetahui baris G1 tambah G2 G3 ditambahkan dan hasilnya sama dengan 35, maka aksesnya itu 1. Dan yang ini untuk memanggil variabel Bandung dengan ketentuan head ini digunakan untuk mengembalikan baris N atas 5 secara default dari frame atau seri data. Nah, kode ini adalah bagian untuk mendeklarasikan pas filenya data berdasarkan G1, 2, 2, 3 dengan ketentuan nilai pasnya itu 30. Kemudian variabel Bandung ini dideklarasikan jika baris dengan G1, G2, tambah G3 ini ditambahkan dan hasilnya sama dengan 35, maka aksesnya 1. Maka kita coba di sini. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia contoh datanya. Ada 5 baris dan 31 kolom. Ini masih banyak datanya. Yang selanjutnya, oh ya di sini. Nah, ini contoh data frame-nya. Ke soal selanjutnya yaitu ini ada beberapa baris nih. Nah, ini variabel Bandung ini dikonversi menjadi bentuk yang lebih baik dalam prediksi dan memanggil seluruh atribut. Kemudian Bandung head ini untuk memanggil variabel Bandung. Dengan ketentuan head ini digunakan untuk mengambilkan baris N atas 5
secara default dari frame atau seri data. Nah, one-hot encoding ini adalah proses di mana variabel kategorikan dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dan dalam prediksi. Metode head ini digunakan untuk mengembalikan baris N5, N atas 5 secara default dari frame atau seri data karena ini data ini dibuat dengan menggunakan ini. Hasilnya kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Muncul dia tabel yang terdiri 5 baris dan 57 kolom. Jika dibuka, ini dia. Ini dia datanya. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, ini ada beberapa banyak baris di sini. Kita lihat bagian ini itu artinya adalah mengembalikan variabel Bandung menjadi sampel acak dengan fragnya 1, yaitu melakukan split training dan testing data. Ini yaitu untuk membuat variabel baru, itu Bandung underscore train. Selanjutnya Bandung underscore test, ini membuat variabel baru Bandung underscore test dan sisa dari train. Nah, kalau ini itu membuat variabel baru dengan ketentuan dari Bandung underscore train. Kalau ini dia membuat variabel baru dengan ketentuan dari Bandung underscore train, sama juga. Nah, kalau ini dia membuat variabel baru dengan ketentuan dari Bandung underscore test. Sama dengan ini, cuma ini dengan pasnya. Nah, kalau ini dia untuk membuat variabel Bandung underscore add sebagai salinan dari Bandung. Dan yang ini itu membuat variabel Bandung pas sebagai salinan dari Bandung. Dan yang bagian sini ada import NumPy SNP, yaitu mengimport model NumPy sebagai NP. Selanjutnya ada print, ini untuk mengembalikan nilai passing dari pelajar dari keseluruhan dataset dengan cara print. Nah, sampel ini digunakan untuk mengembalikan sampel acak dari item dari objek. Pada bagian ini terdapat train dan test yang digunakan untuk membagi train, tes, dan kemudian membagi lagi train ke validasi dan tes. Dan kemudian akan mengimport model NumPy sebagai NP yang akan digunakan untuk mengembalikan nilai passing dari pelajar dari keseluruhan dataset dengan cara print. Nah, hasilnya jika kita jalankan itu sebagai berikut. Nah, dia maka muncul hasilnya passing 166 out dari 395. Dia 43,03%. Soal nomor 5 itu tentang decision tree. Nah, ini ada from sklearn import tree. Import tree dari library sklearn. Ini dia penjelasannya. Sedangkan yang ini itu untuk membuat variabel Bekasi sebagai decision tree. Dengan kriteria fungsi untuk mengukur kualitas split. Selanjutnya ada Bekasi. Ini itu untuk training variabel Bekasi dengan data dari variabel Bandung. Nah, dari library sklearn ini diimport model tree, kemudian didefinisikan variabel Bekasi dengan menggunakan decision classifier. Kemudian pada variabel Bekasi terdapat kriteria yaitu fungsi untuk mengukur kualitas split. Setelah itu agar decision tree classifier dapat dijalankan dengan perintah fit. Jika kita coba nomor 5, maka hasilnya
Sini juga sama aja. Ini dia hasilnya. Dan selanjutnya itu untuk memvisualisasikan tree. Pertama di situ import grafis. Ini import library grafis sebagai perangkat lunak visualisasi grafik open source. Sebenarnya itu .data ini yang bagian sini semua. Nah, itu mengambil data untuk diterjemahkan ke grafik. Dan yang ini itu untuk membuat variabel graph sebagai grafik yang diambil dari .data. Dan yang ini itu untuk memanggil graph. Perlu kita tahu bahwa grafis adalah perangkat lunak visualisasi open source. Mana visualisasi grafik adalah cara mewakili informasi struktural sebagai diagram grafik dan jaringan abstrak. Hasilnya itu kita lihat sebagai berikut. Ini dia contohnya. Ini dia gambarnya terlalu kecil ya. Oke, kita ke soal nomor 7. Ini save tree ini fungsi save tree ya. Di sini tree apps. Nah, ini semua ini untuk melakukan save tree sebagai ekspor grafis ke file student tree performance. Ini tree.export grafis merupakan fungsi yang menghasilkan representasi grafis dari decision tree. Dan kemudian ini dia ditulis ke outfile-nya. Di sini dia akan menyimpan classifier-nya dan akan mengekspor file student performance jika salah, dan jika salah akan mengembalikan nilai file. Maka ini dia hasilnya. Kita lihat dari nomor 7. Nih. Dalam perlapan ini ada nih. Kasih.score Bandung ini. Skor ini juga disebut sebagai prediksi dengan diberi beberapa data input baru. Nah, skor disebut prediksi. Merupakan proses untuk menghasilkan nilai berdasarkan model belajar mesin yang terlatih. Diberi beberapa data input baru, nilai atau skor yang dibuat dapat mewakili prediksi nilai masa depan, tetapi mereka juga mungkin mewakili kategori atau hasil yang mungkin. Jadi sini Bekasi ini akan memprediksi nilai dari Bandung tes, dan tes pas. Hasilnya sebagai berikut ini. Kita jalankan. Dia ada nilainya sebesar 0,7706 sekian. Nah, selanjutnya itu ada ini untuk mengimpor kelas cross file score dari sklearn. Dan ini itu untuk mengevaluasi skor dengan validasi silang. Dan juga di sini ada print, yaitu melakukan print akurasi. Script ini itu akan mengevaluasi skor dengan validasi silang. Mana variabel skor ini berisikan cross file score yang merupakan fungsi pembantu pada estimator dan dataset. Kemudian akan menampilkan skor rata-rata dan kurang lebih 2 standar deviasi yang mencakup 95% skor. Hasilnya itu, nah ini dia akurasi dari data ini, data CSV ini akurasinya 0,56. Kurang lebih 0,11 lah itu.
Selanjutnya kita buka soal selanjutnya. Nah, ini ada codingan. Nah, ini script ini menunjukkan seberapa dalam tree itu. Semakin dalam tree, semakin banyak perpecahan yang dimilikinya dan menangkap lebih banyak informasi tentang data. Di sini variabel bekas ini akan mendefinisikan tree-nya, yang kemudian variabel scores akan mengevaluasi skor dengan validasi silang. Nah, di sini decision tree dengan kedalaman mulai dari 1 hingga 20. Hasilnya jika kita coba jalankan. Nah, ini dia. Bisa lihat sendiri. Dan yang selanjutnya itu, ini ada baris ini. Nah, 19 ini dia bentuk array kosong dan 3 ini sebagai output data tipe. Kalau selanjutnya data 0 ini, dia adalah variabel Jakarta sebagai array 0. Dan pada bagian ini ada perulangan dengan max depth. Sedangkan pada baris ini itu variabel bekas ini untuk decision tree dengan ketentuan entropi. Dan scores ini diambil dari data cross underscore val underscore score. Nah, ini tuh untuk mengembalikan array dengan ketentuan 0 dan max depth. Sedangkan ini itu mengembalikan array dengan ketentuan 1 dan scores.min. Kalau ini mengembalikan array dengan ketentuan 2 dan scores standar std, dan std berarti menghitung standar deviasi. Dan Jakarta ini, nah di sini ada codingan Jakarta kurang plus dan sama dengan 1. Ini ACC akan membuat array kosong dengan mengembalikan array baru dengan bentuk dan tipe yang diberikan. Nah, ini akan membuat array kosong dengan menggunakan array baru dengan bentuk dan tipe yang diberikan tanpa menginisialisasi entry dengan 19 sebagai bentuk array kosong, di mana 3 sebagai output data tipe dan float urutan kolom utama dan memori. Kita coba jalankan. Nah, ini dia akan membentuk array. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan import matplotlib. Pertama diimport dulu, lalu dibuat ini baris ini fig dan aks ini menggunakan subplot untuk membuat gambar. Nah, ini itu untuk membuat error bar, kemudian grafik akan ditampilkan menggunakan show. Ini untuk menampilkan plotnya. Ini penjelasannya adalah mengimpor library dari matplotlib, yaitu pplot sebagai pltfig dan aks menggunakan subplot untuk membuat gambar, dan satu set subplot. Aks error bar akan membuat error bar, kemudian grafik akan ditampilkan menggunakan show. Kita coba jalankan. Nah, ini dia gambar yang ditampilkan dari grafik yang ditampilkan dari data ini. Baiklah teman-teman, ini saja yang dapat dibahas pada kali ini. Sekian dan terima kasih.